ceramah agama atau majelisana yang akan disampaikan oleh Ustazah Haja Siti Ayumi. Kepadanya dipersilakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan, syahran 'aziman, syahran fihi lailatun khairum min alfi syahr, fihi naumuhu tasbih, naumuhu ibadah, wasukutu fihi tasbih, wa a'maluhu fihi wal a'malu fihi mudha'afah, wa syahrun yuzadu fihi rizq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, wa bil khusus pimpinan Majelis Taklim Bidadari Surga Mukarramah Ibu Aina Mardiyah bersama para pengurus, diayomi oleh ibundanya Ibunda Ustazah Haja Badariyah dan encing-encingnya, encing-encing Ibu Bunda Fatimah, Bunda Sri, Bunda Wati, dan saudara-saudaranya, dan didukung oleh para jamaah tetangga-tetangga. Alhamdulillah berkumpul insyaallah Mapinah dan para orang tua yang lainnya. Mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya. Ibu Sadai, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu, zikrullah kita udah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah saya bisa ngikutin walaupun yasinnya separuh. Yasin, tahlil, doa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan bulan Rawah. Ya, bulan Rawah. Kenapa ibu-ibu di bulan Rawah? Kenapa disebut bulan Sya'ban ini bulan Rawah? Karena banyak yang ngirimin arwah. Karena di bulan Sya'ban ini ibu-ibu Allah izinkan para ahli kubur, khususnya di malam nisfu Sya'ban, adanya di bulan Sya'ban. Itu yang namanya para arwah diizinkan untuk nengokin keluarganya, nengokin rumahnya dulu, Pulang ya. ya nengokin istrinya yang dulu, nengokin anak-anaknya daripada ngapain. Berharap ini ahli kubur, anak-anaknya nggak pada lupa, selalu mengingatkan mereka, selalu mengingat mereka dengan doa-doa.
kiriman sodako pahalanya buat mereka. Ayat-ayat Quran yang dibacakan mudah-mudahan pahalanya dikirim kepada mereka. Mereka bahagia banget. Ya, jadi ibu-ibu sebetulnya harapan keluarga yang sudah berpulang ke rahmatullah bukan cuma di nisfu Sya'ban doang, bukan cuma di malam Jumat doang, bukan cuma di Lailatul Qadar doang, bukan cuma di malam 2 Id, Lailatul Idain, malam 2 Id. Mereka pengen banget kangen sama anak-anaknya sampai minta izin sama Allah untuk nengokin. Tapi ibu-ibu mereka tetap berharap kita ingat kepada mereka. Mereka bahagia jadinya di dalam kubur mereka. Makanya ibu-ibu mudah-mudahan kita nggak pernah lupa ya sama mereka ya. Iya. Ibu-ibu sudah kita selesaikan zikrullah. Mestinya ibu-ibu rentetan acaranya maulid dulu. Ya, di acara tawakufan ini, tapi karena saya mau lanjut ke uswatun hasanah Ibu Sadah dan Zubaidah, saya pikir-pikir saya kemana dulu nih ya. Tapi memang ternyata apa yang saya inginkan dan Allah inginkan klop gitu ya. Saya pengennya kesini dulu, terus baru ke uswatun hasanah. Ternyata nggak dirubah sama Allah keinginan saya nih, jadi kesini dulu. Tadi saya ketemu sama Bu Fatimah, Bunda Fatimah. Jangan lupa kata Bunda Fatimah ke Ustazah nanti ya insya Allah. Ada makan nggak? Ada gitu. Ya gimana nih ya? Di sono ada makan, di sini ada makan, tuh di situ Bu ruginya. Ya, ruginya ibu-ibu kalau ada tawakufan, kalau ada acara-acara makan pengajian double 2. Rugi satu rugi saya kagak makan. kalau apa sih? Kayaknya kagak ada makan tuh ya? Kagak. Enggak, alhamdulillah. Kagak ada acara makan ya Bu ya. Alhamdulillah berarti besek iya, beseknya saya udah ngeliat itu. Betul-betul besek. Alhamdulillah. Berarti saya kagak rugi ya? Rugi. Kalau besek mah biarin ibu-ibu kagak dapet, saya mah dapet. Iya. Jangan takut Ustazah, gitu kan? Iya. Jadi ibu-ibu saya dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dimaklumin. Insya Allah mudah-mudahan maklum ibu-ibu, Allah ridho kepada ibu-ibu. Makasih ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Kalau saya suruh milih nih Bu, Ramadan ditawakufin apa jangan? Saya milih jangan. Kenapa ibu-ibu? Ya sebentar lagi saya nganggur Bu. Bentar lagi saya nganggur, bukan masalah amplopnya Bunda Fatimah, bukan masalah amplopnya. Kelalang kelilingnya ini Bu. Ya, saya biasanya kan setiap hari keliling nih Bu. Ya, ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan. Walaupun sebulan sekali kan ibu-ibu kalau banyak setiap hari jadi ngayem. Ya. Pas dipikir-pikir ya bentar lagi saya nganggur nih di rumah nih ya. Biasanya saya kuralang kuriling ngiderin Kalisari, ini saya mesti diam-diam di rumah nih Bu. Ya. Tapi alhamdulillahnya ibu-ibu kayaknya nih Bu nganggurnya sebentar nih. Karena apa ibu-ibu? Ramadan ini kayaknya di awal banget nih Bu. Iya betul. Di tanggal berapa itu Bu? Masa? Tanggal 31. Tanggal 1 iya. Ya kan kemarin kita ngobrolnya sama ketua kan udah rebok ketiga aja gitu kan ya. Ini udah diingetin sama Bunda Fatimah rebok kedua ya sudah kagak ngapa-ngapa deh gitu ya. Sebab ibu-ibu kalau dipikir-pikir memang iya. Kalau udah rebok kedua kita nggak sempat bebenah. Kalau rebok ketiga nggak sempat bebenah nih Bu. Ya nggak bebenah, nggak sempat. Masa ibu-ibu kita baru masuk puasa udah mau bebenah aja ya. Nanti lemes lagi. Jadi ibu-ibu alhamdulillah selang seminggu kita benahi rumah kita. Biar masuk bulan Ramadan kita nggak terlalu capek ibu-ibu. Ya, jadi ibu-ibu sebetulnya kalau dibilang nganggur nggak nganggur loh Bu bulan Ramadan ya. Allah kasih tuh ibu-ibu hadirat yang berbahagia supaya kita nggak nganggur. Sebetulnya ibu-ibu
ini majelis taklim tidak ditawakufkan, Bu. Cuman dirubah saja kurikulumnya. Kalau kayak anak sekolah kurikulum ya, Bu ya. Cuman dirubah kurikulumnya aja, ibu-ibu. Ibu-ibu kita pagi suruh puasa sampai nanti habis sampai maghrib. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari kita suruh puasa. Lah kalau kita ngayeng ngaji, lemes ya, Bu ya. Ibu aja kadang-kadang yang suka momen-momen ada hari-hari di mana dianjurkan puasa, ibu-ibu suka begini, suka nawar. Bu Haji, tak ketua nih, besok libur aja deh, pada puasa, gitu kan? Suka dengar nggak ada yang ngomong begitu? Iya, apalagi ini puasa sebulan-bulanan. Ayo aja mau ngayang ngajar, kayaknya capek tuh, Bu. Lesu, lemah, letih gitu ya. Jadi alhamdulillah. Lagian ibu-ibu hati-hati, Bu. Ibu, ini majelis ditawakufkan. Menuntut ilmunya bukan berarti menuntut ilmu itu nggak ada nilainya di bulan Ramadan. Subhanallah, ibu-ibu. Di hari-hari biasa aja kita belajar. At-ta'allumu sa'atan afdalun atau khairun min alfi raqatin. Kita menuntut ilmu cuma 1 jam saja. Saatan itu 1 jam, 1 saat, sebentar. Menuntut ilmu cuma 1 saat saja, itu lebih baik, lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Ada yang ngerjain sholat 1000 rakaat? Kayaknya enggak dah. Enggak ada. Iya. Tapi dengan kita duduk diam-diam di majelis taklim, belajar, itu mencapai nilai keutamaannya melebihi daripada kita melaksanakan sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat itu di hari-hari biasa. Bagaimana dengan di hari Ramadan? A'maluhu mudha'af. Amal-amalnya mencapai nilai pahala yang berlipat-lipat ganda. Man adda khislatan minal khairi kana lahu kaman adda fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang melaksanakan perbuatan baik yang nilainya sunnah, maka ia akan mendapatkan di bulan Ramadan seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah fardu. Ibu-ibu, kerjaan sunnah pahalanya sama enggak dengan pekerjaan fardu? Beda. Hukumnya juga beda. Kalau yang sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Cuman enggak seneng Allah kalau sampai kita enggak ngerjain sunnah. Kalau wajib apa artinya? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dosa. Dan nilainya ibu-ibu berlipat ganda. Kullu hasanatin bi asyri amsalih. Setiap perbuatan baik punya nilai 10 kali lipat ganda. Itu yang wajib. Jadi nanti bulan Ramadan ibu-ibu, setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh kita yang bentuknya sunnah itu punya nilai seperti kita ngerjain yang wajib. Cakep nggak, Bu? Cakep. Sayang nggak kalau ditinggal? Sayang. Waman adda fariidatan kana lahu kaman adda sab'ina fariidatan. Ini khusus bulan Ramadan nih, Bu. Enggak dikasih di bulan-bulan yang lain. Yang sunnah seperti fardu dikali lipat gandakan 10. Yang wajib, orang yang melaksanakan pekerjaan yang wajib nanti bulan puasa dia mendapatkan nilai pahala mencapai seperti dia melaksanakan 70 kali fardu. 70 kali fardu, ibu-ibu. Ya, subhanallah, ibu-ibu.
Ada kita Bu yang bisa ngerjain sholat zuhur 70 kali. Ada. Saya nanya, Kagak ada. nggak bisa. Tapi Allah kasih tuh nilai pahalanya. Ibu-ibu, Allah tuh sayang sama kita. Di bulan Ramadan, ulama mempunyai inisiatif taklim dihentikan. Taklim ditawakufkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menekuni, memanfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Coba ibu-ibu, kita kan nggak kemana-mana nih Bu. Kayak saya nih, sekarang ayam aja ya, nggak pernah ada di rumah. Nanti bulan Ramadan di rumah terus. Akhirnya apa ngitung Bu? Ke obor, ke Geraha, ke Pal, kemana lagi ibu-ibu yang dekat di sini? Cibubur, kemana lagi? Ciracas. Untuk apa? Untuk mengisi kekosongan waktu. Cakep banget itu kalau begitu ya. Cakep nggak ada begitu? Nggak cakep lah. Ya. Belum tentu belanja. Cuman pengen ngeliat aja. Literasi. Iya. Ibu-ibu, makanya ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu saya dibikin betah. Nanti bulan Ramadan nggak mikir pengen kemana-mana. Karena ibu-ibu terus terang, kalau yang saya alamin, kalau saya kemana-mana, kagak bisa sholat sunnah tuh Bu. Sewajib-wajibnya doang. Nih, pergi nih ceritanya kemana ya? Mau kemana ya? Ke MM. Sono, mall Blok M. Kan giliran waktu sholat datang. Berangkatlah ke masjid, naik ke atas. Kira-kira sholat sunat qobliyah kan? Kagak kayaknya dah. Kagak qobliyah, kagak ba'diyah. Sesolat zohor-zohornya doang. Ya. Ibu saya ngerasain aja sekarang nih Bu. Makin tua kayak begini, ngajar 2 kali aja. Pagi misalnya sekali, ngajar badar. Sore 2 kali. Kan ibu-ibu tidur ba'da asar kan nggak boleh ya. An-naum ba'dal asri yurithul junun. Tidur setelah asar mewariskan junun. Junun itu apa? Kemiskinan. Gila. Bukan kemiskinan. Miskin yurisul faqra itu kalau tidurnya ba'da subuh. Naumus subhi yurisul faqra. Tidur ba'da asar, tidur ba'da subuh mewariskan. Tadi gila, udah masa gila lagi. Asar. Naumul asri, an-naumu ba'dal asri yurisul junun. An-naumu ba'da subuh yurisul faqr. Tidur sesudah subuh mewariskan fakir. Ya. Jadi dulu ibu-ibu saya waktu masih muda-muda, anak masih kecil, ibu ya, kita kan harus tidurnya menyesuaikan tidurnya anak-anak kita ya Bu ya. Gimana kita mau nggak tidur ba'da subuh? Lah habis anak kita tidurnya jam 1. Kayak saya itu sih parah. Saya mau omelin. Saya ngerasain dulunya kayak begitu. Lah itu anak tidur jam 3 gimana emaknya? Ya, walaupun dia tidur juga kagak pules. Orang itu anak masih aja ngayang. Ya, akhirnya dia habis subuh tidur. Tidur habis subuh yursul fakir, ngantuk mamah gitu. Ibu ngalamin nggak? Ngalamin. Sekarang anak-anak udah pada gede masih tidur juga habis subuh. Enggak ya? Iya. Kayak saya ibu-ibu, kagak sekarang takut saya. Ya, padahal dulu udah ngerti. Tapi ya ngantuk. dilanggar sama kita. Lagi ngomong apa? Lagi mau jalan-jalan ya. Langsung ibu-ibu tuh abis ngayang aja ibu yuk. Abis asar kagak ketahan. Udah sampai kayak gimana gitu. Tidurnya abis asar. Akhirnya pas giliran ibu-ibu kenapa yurisul junun? Abis bangun ibu-ibu kita begini celangan celinguk. Ini pagi apa malam ya?
Iya enggak? Gitu. Benar. Bahagia Bang. Kenapa ibu-ibu? Karena perubahan antara dari siang menuju malam. Dari siang menuju malam. Maghrib itu kan ibu-ibu antara waktu siang dan antara waktu malam itu. Dibilang siang dia udah tenggelam, udah gelap. Dibilang malam belum gelap banget tuh maghrib. Itu yang bikin kenapa akhirnya lama-lama kita jadi ya Bu, jadi junun. Mau jadi junun ibu-ibu. Ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kalau dipikir-pikir ibu-ibu, ulama itu enggak sembarangan memberikan inisiatif, pemikiran-pemikiran itu pasti ada hikmah dan manfaatnya diliburkan. Sistemnya ibu-ibu kurikulumnya tidak dirubah ini masjid. Betul nggak ada taklim kayak begini, tapi nanti kan ada. Pagi-paginya kita puasa, nanti malamnya apaan? Tarawih. Pagi tadarus. Iya, belum nih. Baru-baru yang ini dulu nih ya. Jadi dari terbit fajar sampai terbenam matahari puasa. Kemudian malamnya kita tarawih. Itu kurikulumnya tuh. Nah, ibu-ibu dari terbit fajar sampai 24 jam ibu mau baca Quran di mana aja boleh. Silahkan. Kan disuruh banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi ibu-ibu materinya dalam Ramadan itulah baca Quran. Kurikulumnya. Puasa. Tadi apa? Tarawih. Itu apa? Yang diatur oleh Nabi besar kita Muhammad SAW supaya Ramadan ini punya nilai yang sangat berharga buat kita, supaya kita bisa memanfaatkannya di waktu-waktu itu ibu-ibu. Baca Quran tidak terbatas di 24 jam itu kita laksanakan. Di luar kita lagi tidur. Kita ini tidak seperti Imam Syafi'i, Bu. Kalau Imam Syafi'i tidurnya yang ngapal, tidurnya baca Quran. Kalau kita tidurnya ngorok. Kalau Imam Syafi'i tidurnya baca Quran. Kalau kita kita ngorok. Baru-baru baca Quran. Iya, suami datang aja kagak tahu. Kita mah ya. Suami kita tendang-tendang yang lagi tidur. Ibu-ibu dosa nggak suami ditendang waktu tidur? Ya sengaja. Enggak lah. Masa dosa orang lagi tidur. Ya sengaja. Lupa dia punya laki. Dia lupa. Iya. Padahal dulu dia nendang mulu ya. Iya. Ibu jabrah nggak tidurnya? Jabrah. Jabrah ya. Sampai nendang-nendang laki gitu ya. Apa aja yang ditendang? Kakinya, masuk kepalanya. Ya. Jadi terus apalagi ibu sedekah 24 jam tuh Bu. Terserah mau kapan aja. Jadi 24 jam itu, mau pagi, mau siang, mau di subuh, ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, ya Allah, subhanallah, Ramadan mau datang. Ramadan mau datang, kita harus hadapi dengan penuh rasa bahagia, rasa gembira, rasa semangat, niat yang kuat untuk menghadapi Ramadan. Kita mau ibadah. Kenapa ibu-ibu? Niat itu penting buat kita untuk menyemangati hari-hari yang akan kita jalani nanti supaya kita semangat. Kalau dari sekarang aja niatnya udah jelek, nanti amalannya di bulan Ramadan jelek. Makanya ibu-ibu walaupun katanya hadis ini hadis dhaif, man farya bihululi Ramadan haramallahu jasadahu ala niran, kita enggak ngelihat daripada itu hadis dhaif atau hadis hasan atau hadis sahih, tapi kita lihat teksnya. Konteks ayatnya. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Ini kan diribut-ributannya hadis dhaif nih. Tapi kita lihat konteks bahasa ini hadis. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Ibu-ibu,
Seseorang akan bisa semangat atau tidaknya melakukan sesuatu pekerjaan tergantung hatinya seperti apa. Kalau hatinya tidak bahagia, kalau hatinya tidak gembira, kalau hatinya tidak punya semangat, amalannya tidak akan benar. Jadi ibu-ibu jangan mikirin harga naik. Ibu-ibu sekarang gas udah jalan lagi nggak? Udah, alhamdulillah. Tapi naik sedikit. Emang begitu. Taktik orang dagang tuh begitu, Bu. Saya ngelihat di YouTube ya, Bu ya. Ternyata Cina tuh, Bu ya. Yang bikin numpuk-numpuk itu gas. Ya Allah. Kayaknya di daerah-daerah sono tuh, Bu. Daerah Grogol apa daerah mana gitu, Bu. Ya Allah, ibu-ibu, orang dibikin susah beberapa hari karena nggak ada gas ya, Bu ya. Kata saya nih, ini pasti mau dimahalin nih. Jadi sementara dia mau naikin harga, sebelumnya dia timbun dulu, dia tahan dulu, nggak dikeluarin. Pas gila dikeluarin naik kan? Naik 12 begitu. Padahal kenapa sih? Udah aja naikin nggak apa-apa. Itu. Ibu jangan mikirin dah tuh, ya. Jangan mikirin harga naik. Oh iya, nanti ibu kan zakat nih, zakat fitrah. Ibu zakat fitrah, beras bisa jadi naik nggak harganya? Insya Allah. Insya Allah enggak, tapi insya Allah mungkin naik. Sekarang gini, ibu makan nasi dari beras yang misalnya 12.000. Ternyata nanti bulan Ramadan naik 13.000. Jangan ibu bertahan di 12.000 beli berasnya. Ibu-ibu kalau naik, berarti kan ada beras yang misalnya gini, beras yang selalu kita makan kayak begini nih modelnya, harganya 12.000. Kemudian beras yang biasa kita makan yang 12.000 itu pas Ramadan naik 13.000 atau 14.000. Pas giliran nanti di Ramadan yang 12.000 itu kan harganya nanti 12.000, berarti lebih jelek apa seperti yang biasa? Lebih jelek, ya kan? Lebih jelek. Jangan beli yang 12.000. Jadi belinya yang memang kita makan gitu. Ibu nggak, jadi berarti ibu kalau biasa makan beras yang 12.000 sekarang, ternyata nanti Ramadan ibu naik jadi 14.000, kemudian ibu belinya yang 12.000 di bulan Ramadan buat zakat fitrah, nggak sah zakat fitrahnya. Zakat fitrahnya nggak sah. Ya, alhamdulillah orang jauh. Jauh dekat. Jauh dekat. Ya, ibu-ibu, Bu. Ya. Ya. Jadi ibu-ibu, kenapa ibu-ibu puasa itu nanti mu'allaqun bainas sama wal ard. Puasa itu pahalanya akan terkatung-katung antara langit dan bumi. Ibu, amalan itu nggak mungkin nggak naik. Dia harus naik. Dia harus naik, ibu-ibu. Tapi ini nggak bisa naik ke atas langit. Dia ke bumi nggak mungkin. Bisa jadi di bumi aja. Kalau di bumi aja, ibu-ibu, nggak ada manfaatnya buat kita itu amal. Dia harus naik. Tapi dia naik nggak diterima oleh langit. Kenapa ibu-ibu? Karena puasanya cacat. Kenapa puasanya cacat? Karena zakatnya tidak sah. Di mana letak tidak sahnya zakatnya? Karena kurang harga dari beras yang kita makan. Jadi harus sama. Saya mah beli karungan tuh, karung kecil yang 5 kilo. Iya, yang penting iya. Jadi ya. ibu beli misalnya 5 liter. Harganya berapa? Tinggal ngambil 3,5 liter gitu aja maksudnya, ya. Jadi ibu jangan dikurang-kurangin. Zakat itu wajib.
berpengaruh kepada puasa kita. Nanti capek-capek puasa kita, gara-gara cuman kita sayang ngeluarin uang 2.000, zakat fitrah tidak sah, mempengaruhi puasa kita. Salat tarawih, ibu-ibu, salat tarawih jangan pernah ditinggal. Kalau puasa kita 30 hari, berarti sholat kita 30 malam. Iya enggak? Iya. Kalau puasa kita 29 hari, berarti sholat tarawih kita 29 malam. Ibu jangan ribut-ribut sama yang sholatnya 8 rakaat. Iya, memang ada. Ya. Jangan ribut-ribut sama yang sholatnya 23 rakaat. Kerjain aja 11 rakaat ya, berarti ya. Kalau yang yang jelek itu apa, ibu-ibu? Ribut aja, mempesiniin. Ngerti nggak mempesiniin? Mempesiniin apa sih? Cai, mempesiniin apa sih? Lah, cai orang Sunda. Nyama-nyamin pembeda-bedain. Mempermasalahkan. Ya, jangan mempermasalahkan sholat tarawih 8, 20, 11, 23. Ya, sholat kagak. 8 kagak, 23, 11 kagak, 23 kagak ya. Iya, mendingan yang 11. Ibu di rumah 23. 23 sih. Oh, tetap 23. Iya. Oh, cakep. Kadang-kadang ibu-ibu begini, Bu. Iya. 24 ya. Di masjid 23, pas di rumah 11 aja. Padahal ibu-ibu apa? Kalau ada yang sholat 11 rakaat. Oh, dari mana itu dalilnya? Nah, loh, pas giliran di rumah 11 rakaat. Tapi saya pernah negor gini, Bu. Ini mempengaruhi. Nih, nah kayaknya model saya gitu. Model yang nggak tahu dalil. Ini kan orang-orang kagak tahu dalil, Bu. Iya. Ya, cuman karena ikut-ikutan hawa nafsu. Sholat 8 rakaat, pulang dia. Terus ngapain? Besok-besoknya nih, Bu. Ngapain pulang? Di rumah kagak ngapa-ngapain, mendingan sholat terusin, kata saya gitu. Dia malu juga kali ya? Malu. Saya pikir dia nggak tahu tuh dalilnya. 11 apa 23, cuman ikut-ikutan, pengen enaknya doang. Akhirnya ibu-ibu besok-besoknya dia malu, dia sholat 23, kuat dia. Nanti urusan di rumah mau 11 silahkan. Kenapa ibu-ibu mempengaruhi orang? Nggak bagus gitu ibu-ibu. Jadi ngeliat, ono lagi, ono pulang, ono pada pulang, saya juga pulang juga. Kan begitu ya, Bu ya. Kalau kita, Bu, giliran yang jelek-jelek suka pengen ngikutin. Iya. Yang cakep-cakep nggak mau diikutin. Kayak ibu nih, pertama-tama ibu sedekah. Saya ngeluarin duit 5.000. Udah, kesono-sononya 5.000. Padahal bisa aman 10.000. Pertama-tama saya 2.000. Ibu kesonoin 2.000. Ikutan. Satu juga 2.000. Saja 50.000 dulu. 50.000. Nanti bilang sama Bu Fatimah nanti kembaliin ya. Makanya ibu-ibu pahalanya gede banget tuh. Orang yang pertama-tama mencetuskan infak 5.000. Iya, Bu. Kalau dipikir sekarang itu, Bu, infak 5.000. Secara umum. Beda maulid. Kalau maulid ibu-ibu nggak 5.000, kenapa? Karena 3 kali mungutinnya. Jadi sebetulnya sama aja. Dia tujuannya mau beramal 10.000. Jadi dibagi 3 gitu. Jadi akhirnya apa, Bu? 3.000. Kalau di sini misalnya amalnya emang sekali doang kan, kalau pengajian mah 5.000 udah gitu. Nah, nanti yang mencetuskan berapa ya nih habis 5.000? Kayaknya kagak ada tuh ya 6.000, 7.000. Sekali naik 10.000 kebanyakan. Saya ada kembalian. Oh ya Allah, itu kembali saya mah. Misalnya emang ini kan kembali enak aja.
Dulu saya waktu belum mengerti kalau infak itu boleh dikembaliin, ibu-ibu, ya Allah, saya gimana caranya nih ya? Saya makan sama infak rada-rada pelit, ibu-ibu. Ya. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, pas tahu oh ternyata infak ada kembaliannya, kembaliin gitu. Naik dah 6.000 gitu ya. 6.000 kembaliin 4.000 gitu ya. Nggak ngapa-ngapa, nggak ada tanggung. Daripada stuck di 5.000. Banyak keperluan yang lain. Hah? Iya, makanya minta dikembali. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, sudah jam 2 lewat 10 menit. Ibu-ibu, yang paling utama saya datang kalau di acara tawakupan tidak lain adalah mohon maaf ya Bu ya. Iya, mohon sama. maaf, berbulan-bulan kita bersama, insya Allah ibu-ibu kalau ada kesalahan, ada kehilafan, ada kejanggalan, pastinya ada sesuatu yang tidak ibu inginkan dari saya, menyakitkan ibu-ibu, mohon maaf banget Bu, mohon maaf. Dan mohon doanya Bu ya, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Rukia suka ikrar, saya suka ngikut-ngikutin. Ibu kita ikrar ya Bu ya. Nah, kita ikrar, nanti kalau memang sudah Badaria atau siapa yang mau ikrar ya ikrar lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anggap aja ibu-ibu lagi ngomong sendirian. Ibu lagi ngomong sendirian, kemudian saya tuntun gitu, itu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, ibu-ibu, saya maafkan kesalahan dan saya ridho, saya halalkan, saya ikhlaskan segala kesalahan yang dilakukan oleh saya, oleh ustazah, oleh ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan dimaafkan, Allah akan mengampuni dosa di antara kita. Dan mudah-mudahan masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan untuk melaksanakan yang baik-baik, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan yang buruk-buruk, baik yang haram maupun yang makruh, dan yang membatalkan pahala puasa. Insya Allah mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, terbebas dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ibu-ibu, saya udah ikrar di hadapan ibu-ibu, sama-sama kita sudah saling berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keridhaan kepada kita. Mohon maaf lahir batin. Selamat melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih, Al-Quran dibaca. Insya Allah sedekah tidak lupa. Kita baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan majelis taklim bidadari surga senantiasa diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirat nanti. Ala hadiniyah wa ala kulliniah, guru-gurunya yang ada di dalam sini, pengurusnya dan para jamaahnya senantiasa diberikan semangat untuk belajar. Ala hadiniyah wa ala kulliniyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lillahi ta'ala lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. آمين. الله رب العالمين. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh para pengurus, dari ibu-ibu untuk ke pengurus,
terus dikasih ke saya. Mudah-mudahan Ibu tambah rezekinya lagi. Saya titip amplop kosongnya kemarin ya Bu ya. Terima kasih, saya doakan mudah-mudahan bertambah melimpah rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Oh iya, Bang Kadir mau berangkat umroh, ibu-ibu alhamdulillah baca Fatihah, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah. Perjalanan umrohnya diridhoi oleh Allah, mendapat umroh mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma rabbul alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hajah Siti Ayumi. Semoga apa-apa yang habis sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah kita bisa mengamalkannya.